Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masirul muslimin arsadakumullah. Tamu agung kita bulan Ramadan akan segera berlalu. Bulan yang penuh kesucian dan keberkahan yang selalu dinantikan oleh kedatangannya oleh orang-orang beriman akan segera berlalu. Kepergian daripada bulan Ramadan dahulu kala pernah pantas dikhawatirkan dan merasa sedih orang-orang salafus saleh. Sedih karena mereka tidak memiliki jaminan apakah akan bertemu kembali dengan bulan Ramadan yang akan datang. Begitu juga mereka sedih apakah segala amal ibadah yang dilakukan selama bulan Ramadan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Perasaan yang sama, saya kira sama dirasakan oleh kita saat ini. Apakah kita juga akan bertemu kembali dengan bulan yang akan datang? Allah lah yang maha menentukan. Begitu juga apakah amal ibadah kita yang kita lakukan di bulan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berharap bahwa amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Menghadapi situasi ini, sesuai dengan tunjuk para ulama, mari kita bermuhasabah, mengevaluasi diri tentang kekurangan yang ada. Apakah amal ibadah kita, kalau sekiranya nanti kita dipanggil Allah, apakah sudah cukup atau belum? Dalam hal ini, Allah juga telah isyaratkan kepada kita tentang perlunya bermuhasabah, seperti tercermin di dalam surat Al-Hasyr 18. Allah berfirman, "Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa-apa yang kamu lakukan." Al-Hasyr ayat 18. Bermuhasabah, selain menghitung amalan yang selama ini kita lakukan, juga Allah akan mendengarkan kita dari sifat takabur, sombong, dan merasa kita telah mendapat pahala. Bisa jadi di hadapan Allah itu tidak apa-apa. Sebenarnya Allah firmankan di dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-23. Dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami menjadikan amal itu bagaikan debu berterbangan. Oleh karena itu, sikap terbaik bagi seorang hamba ya Allah selalu dalam kondisi khauf dan raja, antara takut dan khawatir. Takut apabila amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun tetap kita berharap sepenuh hati, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tujuan ibadah puasa adalah untuk mencapai kesucian yang hakiki. Kesucian ini akan dicapai oleh mereka yang melaksanakan ibadah sahurnya tidak hanya sekedar menahan lapar haus saja, namun mampu mengekang keinginan kotor hawa nafsunya yang selalu setiap bergejolak, sehingga hatinya selalu bersih, perilakunya selalu terkontrol dan mengarah kepada hal-hal yang positif. Umat mereka lah yang hari ini pantas mendapatkan predikat takwa. Karena mereka orang yang bertakwa, Allah akan mencapai kepada kesucian dirinya, kembali kepada fitrahnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan yang akan telah berlalu memiliki nilai strategis yang menentukan dalam kehidupan kita 11 bulan mendatang. Ia adalah merupakan wahana madrasah yang akan mendidik dan mencetak orang-orang yang siap menjadi penerang umat. Orientasi atau tinjauan yang ingin dicapai adalah pemahaman pada hakikat kehidupan dunia yang sifatnya sementara. Orientasi ini diharapkan menjadi parameter atau ukuran dalam menentukan pilihan kebijaksanaan seorang mukmin dalam mengisi aktivitasnya di dunia. Dalam hal ini, Nabi telah berkata, sebagaimana diriwayatkan oleh Tirmidzi, Nabi telah bersabda, orang yang paling cerdas
adalah mereka yang bisa mengintrospeksi dirinya untuk kehidupan akhirat. Dan orang yang paling lemah adalah orang yang selalu menyandarkan dirinya kepada nafsunya. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan Ramadan kita dilatih untuk beramal saleh, baik secara individu maupun untuk masyarakat. Ia menjadi tempat penempaan untuk memperbaiki segala lini kita sebagai manusia. Momen atau saat semacam ini merupakan anugerah Allah yang sangat besar sebagai sarana untuk menjernihkan dan mensucikan diri sebagai cerminan atas nilai sebuah ketakwaan. Ini jugalah yang menjadi tujuan daripada pelaksanaan ibadah puasa adalah mencapai menghasilkan predikat orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa nantinya akan berhasil kepada fitrahnya. Untuk itu, mari kita perhatikan nilai berikutnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seketika lepas sebulan penuh berpuasa, seorang mukmin diharapkan pada hari raya akan kembali seperti dalam kesuciannya. Paling tidak ada 4 sifat seorang bayi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kembali kepada fitri adalah bagaikan kesucian seperti seorang bayi. Berbicara tentang kesucian bayi, ada 4 karakter yang mungkin bisa kita turuti oleh seorang beriman. Karakter yang pertama bayi adalah tawadu, rendah hati. Seorang bayi tidak akan mempunyai sifat sombong, yang ada hanya tawadu, merendahkan diri karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga bagi kita sebagai seorang mukmin, selepas puasa diharapkan akan mampu menghilangkan kesombongan tidak ada dalam diri kita. Kesombongan hanya akan memperburuk situasi kita dan akan merendahkan kita sendiri. Kemudian karakter yang kedua, bayi adalah tidak punya rasa hasad. Ini adalah sifat seorang bayi. Karena kesusahan hatinya, ia pun tidak memiliki rasa iri atau hasad. Begitu juga selepas puasa. Seorang mukmin berharap akan mampu menghilangkan rasa iri atau hasad yang terdapat di dalam hatinya. Rasa hasad atau iri hanya dimiliki orang-orang yang hatinya sakit. Kemudian karakter yang ketiga adalah bayi adalah tidak pendendam. Kesucian seorang bayi menjadikan ia tidak memiliki sifat pendendam. Sehabis berpuasa selama 9 penuh, seorang mukmin yang ditempa dalam madrasah ilahiyah diharapkan telah mencapai kesuciannya, sehingga ia tidak akan memiliki rasa pendendam. Sifat pemaaf menjadi cirinya. Oleh karena itu sifat ini seharusnya dimiliki oleh orang-orang yang nantinya akan merayakan di hari Idul Fitri nanti. Bahkan di dalam surat Al-Imran ayat 134, sifat pemaaf adalah merupakan satu ciri orang-orang yang bertakwa. Ketika hati telah bersih, yang muncul kita beraktivitas adalah keikhlasan. Keikhlasan ini akan muncul dan berhasil karena berkat penempaan adanya latihan selama kita melaksanakan ibadah saum. Untuk selalu bisa ikhlas. Orang itu puasa alam melakukan ibadah rahasia yang hanya Allah lah yang maha mengetahui. Hadirin yang dimuliakan Allah, inilah kesebagian kecil nilai-nilai kefitrahan yang ini kita capai pada hari yang nanti. Kesucian ini diharapkan akan bisa bertahan, berkembang di hari-hari berikutnya. Dari sinilah kita akan mampu memahami kenapa tujuan untuk puasa itu untuk mencapai derajat takwa. Karena hanya orang-orang yang bertakwa lah yang akan berhasil kepada fitrah, kepada kesuciannya. Semoga Allah memberikan pertolongan pada kita agar kita bisa lebih beristiqomah dalam beribadah kepadanya dan menghambakan diri kepadanya. Taqawwala minna wa minkum. Selamat Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.